Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep syariah. Secara etimologi, konsep syariah didefinisikan sebagai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar digunakan manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya, sesama muslim, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupan. Berdasarkan kedudukannya, hukum Islam memiliki prospek yang cerah karena memiliki karakter hukum yang responsif, sedangkan hukum barat atau kolonial sudah tidak berkembang jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Politik pemerintah mendukung perkembangan hukum Islam, dan hukum Islam menjadi salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional di samping hukum adat dan hukum barat atau kolonial. Secara umum, sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Syariah secara khusus bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebi Syafira dari jurusan keperawatan NIM 20334040. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai dasar-dasar hukum Islam. Adapun macam-macam dasar atau dalil hukum Islam telah diklasifikasikan oleh para ulama dengan cara yang berbeda. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa berdasarkan istidlalnya diakui sebagai dalil atau bukan. Dasar-dasar atau dalil-dalil hukum Islam itu dapat dibagi menjadi dua. Satu, dalil-dalil yang telah disepakati oleh mayoritas ulama, al-adilah al-muttafaq alaiha, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ayas. Dalil yang masih diperselisihkan oleh para ulama, al-adilah al-mukhtalaf biha, yaitu ihtihas, maslahah, mursalah, istihlal. Berbeda dari klasifikasi di atas, Imam Ibrahim Ibnu Musa Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah telah membagi dasar fikih atau dalil kepada kategori, yaitu dalil nakli dan dalil ra'yi. Fungsi dan peranan syariat. Fungsi syariat Islam adalah sebagai nilai-nilai normatif yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelesaian antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra Islam, dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dalam konteks spiritual. Peranan hukum Islam yaitu Muslim berkewajiban menjalankan agamanya, termasuk aturan hukumnya, secara baik dan benar berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Bagi umat Islam, menjalankan hukum Islam adalah bagian dari menjalankan agama dan tidak memerlukan tekanan dari luar dalam bentuk apapun. Syariat Islam merupakan pedoman dalam beramal, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan pergaulannya sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Santia Zuristi dengan NIM 2334048, Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip hukum Islam yang pertama yaitu prinsip tauhid. Prinsip tauhid ini adalah prinsip umum dalam hukum Islam, di mana prinsip tauhid ini menyatakan bahwa manusia berada di dalam ketetapan yang sama, yaitu terdapat dalam kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan menurut bahasa salaf yaitu al-mizan, adalah keseimbangan moderasi. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini dikategorikan berdasarkan wahyu dan akal. Yang keempat yaitu prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas, mencakup berbagai macamnya, baik itu kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Yaitu prinsip persamaan. Prinsip persamaan ini merupakan prinsip penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam mengontrol dan menggerakkan sosialnya, tapi bukan berarti tidak mengenal adanya stratifikasi sosial seperti komunis. Prinsip yang keenam yaitu prinsip at-ta'awun. Prinsip at-ta'awun ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia, diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan.
Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah prinsip yang tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Implementasi syariah atau hukum Islam dalam kehidupan. Hukum Islam dijadikan sebagai hukum adat dalam suatu daerah dalam melaksanakan kegiatan. Hukum Islam dijadikan sebagai hukum penyaring hukum-hukum lain agar tidak menyimpang dan sesuai dengan ajaran Islam. Hukum Islam dijadikan sebagai bahan utama dan unsur utama dalam hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari jurusan Manajemen Perdagangan, NIM 2013-4083, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok 5, yaitu klasifikasi hukum Islam. Berdasarkan eksistensinya, para ahli telah membagi hukum itu kepada dua bagian, yaitu hukum taklifi. Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu perbuatan. Hukum wadi. Hukum wadi adalah sesuatu yang dijadikan pengantar berupa sebab, syarat, dan mani atau penghilang bagi sesuatu yang lain. Berdasarkan materinya, hukum Islam itu dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu hukum ibadah. Hukum ibadah adalah seperti salat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan lain-lain yang merupakan hubungan vertikal hamba kepada Tuhan. Hukum-hukum semacam ini dimaksud adalah untuk merealisir kesadaran mendalam hamba akan tujuan utama kejadiannya, yaitu untuk mengabdi kepadanya. Hukum muamalah. Hukum-hukum muamalah atau hukum yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan arti luas, yaitu seperti transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, sanksi, hukum kejahatan, dan sebagainya, selain dari masalah ibadah mahdiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.